Selamat siang, nama saya Selina Sisko, NRP 222322968 dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Eskepnurs, MPD. Saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal terdiri dari kata muskulo yang artinya otot dan skeletal tulang. Muskul atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh, skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Sistem muskuloskeletal merupakan penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Komponen utama sistem muskuloskeletal adalah jaringan ikat. Sistem ini terdiri dari tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursa, dan jaringan-jaringan khusus yang menghubungkan struktur-struktur ini. Bagian-bagian sistem muskuloskeletal ada tulang, sendi, otot, tendon, ligamen, bursa. Saya akan menjelaskan tentang bagian tulang. Tulang adalah jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya yang terdiri atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral, terutama kalsium yang kurang lebih dari 67% dan bahan seluler 33%. Beberapa fungsi tulang yaitu mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, melindungi organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan jaringan lunak, memberikan pergerakan, membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang, menyimpan garam mineral. Berikut gambar struktur tulang. Jaringan tulang ada jaringan tulang padat dan tulang berongga. Untuk jaringan tulang padat bersifat padat keras yang berfungsi melindungi bagian dalam tulang, yang tersusun atas osteon, unit yang berstruktur silindris, subunit osteon yang terletak dalam rongga yang disebut lacunae. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat atau the central canal. Ini adalah jaringan berongga yang terdapat pada bagian dalam tulang padat yang sangat porus atau struktur berpori, tidak memiliki osteon tapi memiliki matrik tulang yang tersusun atas struktur yang tidak beraturan. Dan ada pembuluh darah yang terhubung dengan Volkmann's dan Haversian canals. Untuk komposisi tulang, terdapat jaringan tulang yang terdiri dari jaringan ikat yang tersusun oleh 4 jenis sel, matrik, dan membran tulang. Matrik sel terdiri dari 20% protein dan 60% mineral. Senyawa inorganik, terutama kalsium dan fosfor, juga magnesium, sulfat, dan fluorid, memberikan sifat keras dan kekuatan tulang. Untuk senyawa organiknya, proteoglycans, glikoprotein, dan kolagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Berikut gambar membran tulang. Membran tulang itu seperti permukaan eksternal dan internal tulang yang dilindungi oleh membran periosteum dan endosteum. Kedua membran tersebut mengandung osteoblast dan osteoklast yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Untuk periosteum, per yang artinya melapisi, osteo yang tulang, terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, dan syaraf yang berpenetrasi ke dalam tulang. Untuk endosteum, membran osteogenik yang seperti halnya periosteum yang mengandung osteosites dan osteoklast. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Nah, ini sel tulang. Sel tulang terdiri dari osteoprogenitors, yaitu jenis selnya yang belum berdiferensiasi yang mampu bermitosis membentuk osteoblast pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan sumsum tulang. Yang kedua, osteoblast. Osteoblast itu sel pembentuk sel tulang dan matrik tulang pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow. Untuk osteosites, menyusun sebagian besar struktur tulang.
Selnya hasil diferensiasi dari osteoblast terdapat di sekitar matrik tulang dan berfungsi mempertahankan matrik tulang. Untuk osteoklas terdapat pada permukaan dan rongga tulang yang mengandung pembuluh darah dan bone marrow yang berfungsi meresorpsi atau menghancurkan matrik tulang. Fungsi ini terkait dengan pertumbuhan dan perbaikan tulang. Ini klasifikasi tulang, ada tulang panjang dan tulang pendek. Untuk tulang panjang berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban yang terdapat pada tulang anggota gerak atas atau bawah. Contohnya humerus, tibia, femur, ulna, dan metacarpals. Untuk tulang pendek berbentuk kuboidal atau kubus, contohnya tulang pada pergelangan tangan dan kaki. Tulang pipi permukaannya luas yang biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contohnya tulang kranial, frontal, parietal, occipital, temporal, tulang iga, dan tulang bahu. Untuk tulang tidak beraturan, bentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Contohnya tulang belakang, sakrum, kosik, temporal, sphenoid, nasal, zigomatik, maksila, mandibel. Untuk tulang sesamoid merupakan tulang kecil di sekitar tulang yang berdekatan dengan persendian dan didukung oleh tendon dan jaringan fasial. Contohnya tulang patella atau kap lutut yang bentuk dan konstruksi tulang ditentukan fungsi dan gaya yang bekerja padanya. Ini gambar dari kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan terdiri dari serat-serat yang dilekatkan pada gelatin kuat tetapi fleksibel dan tidak bervaskuler. Sel-sel tulang rawan yang disebut kondroblast. Sel-sel kondroblast merupakan matrik yang disebut kondrin. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matrik, ada 3 macam tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, matriks yang mengandung serat kolagen yang dijumpai di ujung tulang rusuk. Tulang rawan elastin serupa dengan tulang rawan hialin tetapi lebih banyak serat elastin yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit di daun telinga, laring, dan epiglotis. Fibrokartilago matriksnya tersusun kasar dan tidak beraturan, terletak di cakram tulang belakang. Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Terima kasih.